Kita hidup di zaman yang saling terhubung, namun banyak yang merasa sendirian. Kita punya ratusan kontak, tapi tak satu pun yang benar-benar mengerti isi hati. Hubungan manusia kini sering berjalan di antara dua kutub, antara keinginan untuk dekat dan ketakutan untuk terluka. Banyak yang mencintai tapi sedikit yang benar-benar memahami. Banyak yang hadir tapi hanya sedikit yang betul-betul hadir sepenuhnya. Disinilah akar kegelisahan sosial modern. Kita mencari cinta bukan untuk memberi, tapi untuk menambal kekosongan dalam diri. Dan selama kita haus akan pengakuan, setiap hubungan hanya akan menjadi transaksi emosional, bukan ruang pertumbuhan. Psikologi menyebut keterikatan adalah kebutuhan dasar sejak lahir. Namun Al-Quran lebih dulu menegaskan, kami jadikan kalian berpasang-pasangan agar kalian merasa tentram. Artinya, hubungan bukan sekedar keinginan sosial, tapi desain spiritual. Ketenangan jiwa ternyata tumbuh dari koneksi yang sehat, bukan hanya dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama makhluk. Namun, banyak yang lupa untuk bisa berhubungan dengan baik. Kita harus lebih dulu berdamai dengan diri sendiri, sebab cinta tanpa kedewasaan hanya akan melahirkan ketergantungan. Hubungan yang rusak sering bukan karena kurang cinta, tetapi karena terlalu banyak ego. Ego ingin didengar tanpa mau mendengar. Ego ingin dimengerti tanpa mau memahami. Ego ingin menang, bukan tumbuh bersama. Hubungan yang sehat lahir ketika dua jiwa belajar menundukkan aku demi membangun kita. Empati menjadi jembatan antara dua perbedaan, dan komunikasi yang jujur adalah nafas yang membuat hubungan tetap hidup. Para ahli psikologi hubungan menyebut 4 fondasi utama. 1. Kejujuran tanpa menyakiti, karena kebenaran yang disampaikan dengan lembut bisa menyembuhkan lebih dalam dari kebohongan yang menenangkan. 2. Batas diri yang jelas, mencintai bukan berarti melebur. Ada ruang pribadi yang perlu dijaga agar cinta tetap tumbuh, bukan tercekik. 3. Komunikasi dua arah, mendengar dengan hati sama pentingnya dengan berbicara dengan bijak. 4. Tanggung jawab emosional, jangan menuntut pasangan atau teman menjadi obat dari luka yang belum kita sembuhkan sendiri. Hubungan sehat bukan berarti tanpa konflik, tetapi mampu mengubah konflik menjadi proses pemahaman yang lebih dalam. Cinta sejati tidak menahan, ia membebaskan. Ia tidak mengubah seseorang agar sesuai keinginan kita, tapi menuntun keduanya untuk menjadi versi terbaik dari dirinya masing-masing. Seperti dua pohon yang tumbuh berdampingan, akarnya mungkin bersinggungan di bawah tanah, tapi batangnya tetap tegak sendiri. Mereka saling memberi naungan tanpa perlu saling menelan bayangan. Begitulah cinta yang matang, bukan tentang memiliki, tapi tentang menemani perjalanan. Hubungan sehat adalah cermin dari jiwa yang tenang, karena hanya hati yang damai yang mampu mencintai tanpa ketakutan, dan hanya jiwa yang utuh yang bisa memberi tanpa kehilangan dirinya. Ketika kita telah menyatukan 4 pilar, kesadaran diri, keseimbangan logika, kestabilan emosi, dan ketenangan spiritual, maka hubungan dengan sesama menjadi pilar terakhir yang menyempurnakan bangunan jiwa. Dan di sanalah manusia mencapai titik paling indah dalam keberadaannya, bukan sekedar hidup untuk diri sendiri, tetapi menjadi cahaya yang menenangkan bagi orang lain. Terima kasih untuk semua teman yang telah ikut dan menemani perjalanan membangun fondasi positif energi. Kita sudah belajar banyak hal bersama, dan ini baru langkah awal. Mari kita terus saling mendukung,
berbagi semangat dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Perjalanan kita belum selesai. Inilah awal dari gerbang menuju keingintahuan yang lebih luas.